Mentawai adalah kabupaten yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 1999 dan dinamai menurut nama asli geografisnya. Kabupaten ini terdiri dari 4 kelompok pulau utama, yaitu Pulau Siberut, Pulau Sipora, Pulau Pagai Utara, dan Pulau Pagai Selatan, yang dihuni oleh mayoritas masyarakat suku Mentawai. Keindahan Kepulauan Mentawai ini sungguh tak terbantahkan, dan tentunya banyak mengundang turis mancanegara untuk menikmati keindahannya. Namun, pada Senin 25 Oktober 2010, tepatnya pukul 21.42 waktu Indonesia bagian Barat, terjadi gempa dengan kekuatan 7,2 skala Richter, dengan titik pusat gempa di kedalaman 10 km di tengah laut, hingga menimbulkan gelombang tsunami yang dahsyat dan menghancurkan 11 desa, dengan desa terparah adalah Desa Munte yang hanya menyisakan fondasi-fondasi rumah. Air. Semua makhluk hidup pasti butuh air. Karena 80% kandungan dalam tubuh kita adalah air. Namun air bukan saja memberikan kehidupan, terkadang membawa bencana. Seperti yang dialami oleh Ibu Ruselina yang tinggal di Desa Munten, Kepulauan Mentawai. Desa yang mereka diami digulung oleh gelombang tsunami. Air dan kekuatan besar dan banyak itu menghantam Ibu Ruselina dan juga warga sekitarnya. Ibu Ruselina dan suaminya Marius bisa selamat dengan cara yang tak bisa diterima oleh akal sehat manusia. Anda ingin tahu bagaimana kisahnya? Ini dia kisahnya. Tiba-tiba saja foto ketiga anaknya yang dipajang di ruang itu terjatuh ke lantai tanpa sebab apapun. Roslina kaget bukan kepalang. Dia segera mengambil bingkai foto anaknya itu dan diperhatikan wajah anaknya satu persatu, seakan-akan tak akan mau kehilangan. Desi, anakku. Ya Tuhan, mudah-mudahan tidak terjadi apa-apa dengan anak-anakku. Roslina yang sedang terlelap tidur siang terlihat gelisah sekali dan bermimpi di dalam tidurnya. Maria, Firman, kalian nggak boleh pergi. Kalian nggak boleh tinggalin Mama. Enggak, Ma, kita mau pergi. Enggak, kalian nggak boleh pergi. Enggak, kalian nggak boleh pergi. Mama, kita mau pergi. Nggak boleh. Kalian nggak boleh pergi tinggalin Mama. Maria, Firman, jangan tinggalin Mama. Maria.
Roslina yang masih tertidur terus memanggil-manggil nama anaknya dengan histeris. Maria, Irwandi Maria langsung membangunkan ibunya. Maria, Irwan, Maria, Irwan. Ambo merasa kalau mimpi itu berhubungan dengan apa yang terjadi nanti. Tapi Ambo tak tahu kejadian apa itu. Anakku mana tuh? Roslina yang terbangun dari tidurnya demi melihat anak-anaknya sudah berada di hadapannya. Roslina langsung memeluk mereka erat-erat, seolah tak ingin melepaskannya. Maria dan Irwandi merasa heran sekali dengan sikap ibunya itu. Peristiwa apa yang akan terjadi pada diri mereka? Teruslah di program ini. Sama dong nasinya nih. Maria juga. Coba. Ambo tidak mengerti kenapa Ambo tersedak makanan saat Ambo melihat SMS di HP. Pelan-pelan dong kalau makan. Ini papa dapat SMS, suruh ke kantor lagi. Turis itu sudah nunggu katanya minta diantar sama papa. Oh, kirain dari mana? Anak-anak terusin ya makannya ya. Iya, Pak. Hati-hati ya, Pak. Hati, Pak. Papa berangkat ya. Ya. Ya, papa berangkat. Mana dia belum pulang-pulang juga. Sudah malam. Jadinya begini. Kamu dari mana sih? Marius yang tiba-tiba saja masuk ke dalam rumah, merasakan kalau keadaan di luar rumah begitu sangat mencekam dan dingin sekali. Diam-diam Roslina merasakan dirinya makin cemas dan bertanya dalam hati. Roslina membuatkan kopi untuk Marius. Pada saat Marius bercerita tentang turis yang diantar ke Mentawai, tiba-tiba saja merasakan dirinya dan tempat dia berpijak bergoyang hebat. Semua barang yang ada di situ juga bergoyang hebat. Roslina berteriak memanggil-manggil nama anaknya, namun belum juga bergerak. Tiba-tiba saja Marius dan Roslina berteriak keras karena tembok rumah hancur dihantam ombak besar. Diri mereka berdua langsung hanyut terbawa ombak yang sangat besar itu. Maria, Irwandi terbawa arus tsunami, betul-betul tak berdaya.
Diri mereka timbul tenggelam dan dihantam batang pohon besar yang terseret arus, hingga membuat diri mereka tewas seketika. Roslina dan Marius pun mengalami hal yang sama. Roslina tak mampu menguasai dirinya yang terseret arus. Dia berusaha menggapai apa saja agar dirinya terus mengambang, meski sudah timbul tenggelam. Marius yang timbul tenggelam sudah pasrah atas takdirnya. Dia sudah lemah, tenaganya sudah habis. Dirinya terus terbawa arus tsunami itu. Dan ketika tangannya menggapai sebatang pohon, Marius segera menangkapnya dan memeluknya erat-erat. Takdir manusia tak seorang pun yang tahu. Semuanya sudah digariskan jelas di buku kehidupan masing-masing. Tuhan berkehendak atas Marius dan Roslina. Mereka selamat dari terjangan arus tsunami. Marius yang tersangkut pohon dan Roslina yang terselamatkan di atas batang pohon adalah jawaban dari Yang Maha Kuasa atas kepasrahan mereka. Ya Tuhan. Mana? Lina! 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 Kamu masih hidup, Lina? Kamu bangun. Selamat, Bang. Selamat, Bang. Bang. Banyak di sini, Bang. Anak kita di mana, Bang? Maria, Bang. Irwan, Bang. Irwan! Maria! Irwan! Kalian di mana, nak? Bang! Itu anak kita, Bang! Irwan! Bang, itu anak kita, Bang! Maria, Bang! Udah, sayang. Udah. Itu Irwan, Bang! Udah, sayang. Udah. Ikhlasin aja. Ikhlasin. Maria, Bang! Itu Irwan, Bang! Ambo sedih sekali. Mungkin ini jawaban dari mimpi-mimpi Ambo. Selamat jalan anak-anakku.
Ibu sayang pada kalian. Ambo sedih sekali karena Ambo kehilangan anak-anak Ambo, tetapi hidup harus terus berjalan. Tadi kita dengar di radio, ada kebakaran hutan lindung di air besar. Sepertiga hutan dunia ada di Indonesia. Itu artinya kita memiliki kekayaan hayati yang luar biasa yang harus kita jaga bersama. Banyak peraturan pemerintah dikeluarkan demi lestarinya hutan kita. Tak terkecuali hutan lindung yang ada di Ambon, di kawasan air besar Desa Batu Merah. Hutan yang letaknya dekat dengan kawasan penduduk tersebut terlihat gundul. Pemerintah sudah mencanangkan program reboisasi namun belum tuntas terlaksana. Hutan tersebut terbakar pada tanggal 14 September 2006. Dan pada peristiwa itu menyisakan kisah yang sangat ajaib yang dialami oleh Ibu Ilsa dan anaknya. Anda ingin tahu bagaimanakah kisah ajaib ini? Ini dia kisahnya. Kayu bakar dah habis. Bagaimana memasak? Pa memang pemalas cari kayu di hutan. Aku cari kayu sendiri aja. Ilsa termasuk istri yang taat pada suami. Tapi hari itu ia mendadak kesal pada Saleh suaminya yang tak mau mencari kayu di hutan. Meskipun alasan Saleh benar, tapi Ilsa sudah terlanjur kesal pada Saleh. Hai, Gana. Jadi walaupun kepergiannya dilarang oleh Saleh, Ilsa Papa, tetap bersikeras kita pergi mau mencari pulang, kayu mau cari kayu bakar bakar. dan pakan Gak usah ke sana. ternaknya. Tapi kayu bakar kita sudah habis. Di hutan sedang kebakaran, janganlah ke sana. Alah, ayo kita pergi. Benar kata kita punya suami. Hutan dekat kampung sedang terbakar, tapi kayu bakar di rumah so habis. Bu Silsa, Tialah, kemana? Bu Silsa, Tia, mau kemana? Jadi orang bingung. Kita bingung dengan sikap isi Ilsa. Ketika kita tegur isi Ilsa seperti tak mau mendengar. Kenekatan Ilsa tak bisa dihalangi. Saleh masih berharap Ilsa membatalkan kepergiannya dan melihat sosok Ilsa muncul di pintu rumahnya. Tapi harapan itu sia-sia. Istrinya tak juga muncul. Mudor menyadari kegelisahan sang ayah dan berniat menyusul ibunya, tapi dicegah oleh Saleh. Pak, kita mau nyusul apa? Gak usah laksana. Tapi Pak, kasih mama sama adik, Pak. Papa bilang gak usah lah ke sana. Kita tahu hutan dekat kampung kita sedang terbakar, jadi kita gelisah menunggu kita punya mama. Mana kamu, Mudo? Mau ke dalam, Pak.
Kakak Saleh. Kakak Saleh. Kakak Saleh. Tadi kita dengar di radio ada kebakaran hutan lindung di air besar. Apa Usi Ilsa ke sana? Iya. Tadi kita ketemu Usi Ilsa seperti orang bingung. Kakak, kita pulang dulu untuk memberitahukan yang lain. Ya, baik-baik. Ya, mari kakak. Kita cemas waktu Roni cerita tentang kita punya istri. Saat itu juga kita langsung pergi ke hutan. Budor! 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 Tuang Ale, os kemana? Pak! Kenapa bisa panas? Ini air dingin. Beberapa kejadian aneh dialami Saleh hari ini. Puncaknya saat ia meminum air di dalam gelas yang ia ketahui berisi air dingin, tapi mendadak berubah menjadi air panas yang menyengat lidah Saleh. Apakah kejadian aneh ini pertanda buruk? Atau firasat akan terjadi peristiwa yang menakutkan? Ilsa. Tiana. Oh, kenapa ini? Astagfirullah. Tiana. Ini Tiana. Usi. Cara usaha ke atas, Isan sedang kebakaran hutan. Oh, ya. Mama. Tiana. Mudor yang juga cemas akan keberadaan ibu dan adiknya Tiana telah sampai di dalam hutan. Tiana. Tapi dirinya juga bingung. Kemana? Kemana harus mencari mereka? Sementara langit di atas hutan mulai terlihat gelap karena asap hitam tebal dari hutan yang terbakar. Hati Mudor semakin cemas memikirkan ibunya. Tiana. Mudor tetap nekat menyusul ibunya. Walau disuruh turun oleh seorang warga yang berpapasan dengannya, Mudor bergeming. Tekadnya tetap satu, menyusul ibu dan adiknya, serta mengajak mereka turun dari hutan. Kecemasan Saleh akan keselamatan istri dan anak-anaknya semakin menjadi-jadi. Tak kalah mendengar kesaksian seorang warga yang baru dari hutan, bahwa kebakaran di hutan semakin menghebat dan membahayakan. Saleh hanya bisa pasrah.
dan memohon keselamatan anak dan istrinya pada Yang Kuasa. Kita harus selamatkan istri saya. Saya khawatir sekali. Tapi bahaya nanti di sana. Nanti bahaya. Mama! Tiana! Mama! 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 Ma! Mama! 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 Udah! Mama! Mama! Kecemasan Muhdor akan keselamatan ibu dan adiknya mendadak sirna ketika ia bertemu Ilsa dan Tiana. Muhdor segera membantu ibunya mengangkat tumpukan kayu dan menuntun Tiana. Mereka segera bergegas turun. Tapi mendadak angin berhembus kencang ke arah mereka. Disusul suara gemeretak api yang membakar pohon-pohon di sekitar mereka. Muhdor tak mau dirinya, ibu dan adiknya terpanggang hidup-hidup. Dengan nekat ia menerobos kobaran api. Tapi usahanya sia-sia. Api terus membesar, mengurung mereka berdua. Kebakaran pun semakin menghebat. Waktu kita mau turun, kita lihat angin berputar-putar. Jadi api mengurung kami. Keajaiban Tuhan melindungi Ilsa, Tiana, dan Muhdor. Meski api menjilat dan membakar semua pepohonan di dalam hutan, gubuk tempat berlindung Ilsa dan Muhdor tetap aman. Api sedikit pun tak menyentuh mereka. Seakan gubuk itu dilindungi bahan yang tahan api. Setelah kita tahu kita punya istri selamat, kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Peristiwa yang mungkin menurut ukuran manusia sangat tidak masuk akal. Bagaimana mungkin sebuah gubuk bambu mampu menahan jilatan api yang ganas membakar hutan? Mustahil bagi manusia, tapi tidak untuk Tuhan. Berkat tangan Tuhan, Ilsa, Tiana, dan Muhdor selamat dari kobaran api, hanya karena berlindung di sebuah gubuk bambu. Bencana yang sangat besar, tapi Tuhan benar-benar melindungi keluarga kita. Pemirsa, jika kedua telapak tangan saya tumbuhkan seperti ini, akan menimbulkan suara yang cukup keras. Bisa Anda bayangkan jika sepeda motor bertabrakan dengan mobil yang melaju dengan kencang, apa yang akan terjadi? Itulah yang dialami oleh Firman, seorang remaja yang tengah mengendarai sepeda motor menabrak mobil yang melaju kencang. Anehnya, Firman bisa selamat sementara kedua temannya tewas seketika. Kisah yang sungguh menarik, bukan? Anda penasaran? Ini dia kisahnya.
Kakak nggak mau dengar lagi Dede nggak ngerjain PR. Soalnya guru Dede itu sering bilang sama kakak. Mas, ya, mari. Pokoknya dengar ya, oke? Pokoknya kakak nggak mau tahu. Guys, setiap hari kakak akan jemput Dede seperti ini. Bapak lapar. Ya udah, saya punya air putih. Mungkin ini berguna buat Bapak. Silakan ambil, Pak. Kak, aku punya roti di dalam tas, barangkali berguna. Ini roti. Di mana? Di sini ya? Iya. Ini rotinya. Mungkin ini juga berguna buat Bapak. Ya, saya antar adik saya pulang dulu, Pak. Assalamualaikum. Wih, terus siapa nih, Dek? Siapa nih, Kak? Nggak tahu. Paling juga motor orang. Nah, sih kenapa taruh di depan rumah kita? Nggak tahu, tapi keren juga ya. Bu! Ibu! Motor siapa nih, Bu? Motor yang beliin bapakmu buat hadiah kamu. Wih, sumpah? Firman mendapatkan surprise dari bapaknya, yaitu sebuah sepeda motor untuknya. Meskipun tidak baru, tapi motor itu masih terlihat bagus. Sebenarnya dalam hati Rani tak ingin memberikan Firman motor. Namun Slamet suaminya sepertinya bersikeras memberikan Firman motor. Dan Rani tak bisa berbuat apa-apa. Bener ya? Oke, Ibu. Ya, makasih banyak. Hati-hati ya. Siap, sip. Oke. Wih, gila motor baru. Asik. Mantap. Firman, Iya, Pak. motor itu Bapak belikan sebagai hadiah untuk Bapak. Iya, makasih banyak, Pak. Makasih. Pak, buat Ani mana, Pak? Ani, kamu kan masih kecil, jadi belum boleh bawa motor. Nanti kalau sudah besar, baru Bapak belikan motor, ya? Sabar, sabar. Oke. Tapi ingat Firman, Iya, Pak. motor itu jangan buat ngebut-ngebutan. Pasti. Kayak geng motor yang di jalanan itu. Pasti. Sebenarnya ibu tuh khawatir kamu dibeliin motor sama bapak. Karena di hati ibu ada yang mengganjal. Kenapa? Firasat ibu nggak enak aja. Ibu nggak perlu khawatir ya. Ibu harus percaya sama Firman. Firman pasti ngejaga banget. Pokoknya ibu nggak perlu takut, karena Firman nggak mungkin ngecewain ibu. Oke, Bapak. Lihat deh, gue dapat motor baru. Oke, sip. Saya pernah bilang tentang keberatan saya kepada Mas Slamet soal ia memberikan motor kepada Firman. Tapi saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Jadi, lebih bersih ya? Oke? Lihat motor Kak, kapan-kapan ngajak Ani jalan-jalan ya? Pasti, Dek. Dede nggak perlu takut. Sekarang ajak jalan Dede. Motor baru nih. Brother, apa kabar? Baik. Boleh nih jalan-jalan? Boleh banget, boleh banget. Bener nih, jalan-jalan yuk. Sekarang? Iya dong. Bener? Serius? Gua ganti baju dulu tapi ya? Oke. Kak, Ani ikut dong. Ani besok aja ya. Besok kita jalan-jalan, oke? Gak mau, pokoknya sekarang. Nggak bisa, Ani. Kakak pengen jalan sama teman-teman kakak. Ya, oke. Firman, Ani, kok malah pada berantem sih? Ini Ani, Ibu. Dia pengen ikut aku jalan-jalan sama teman-teman aku. Ani nggak usah ikut. Ani kan masih kecil. Biarin kakakmu pergi, ya. Kamu bantu ibu aja di dapur. Sini. Tuh kan kotor lagi jadinya. Dede nih. Yaudah, gue ganti baju dulu ya sebentar ya. Jagain motor gue ya. Oke, sip. Pegangnya jangan terlalu kencang, men. Firman yang melaju sepeda motornya tak pernah menduga jika di depannya ada sebuah lubang. Karena kaget dan tak siap, Firman tak mampu mengendalikan motornya. Dan akibatnya,
Firman dan motornya terjatuh. Firman yang hampir saja celaka dari motornya jadi berpikir, apakah ini ada hubungannya dengan sikap Ani yang aneh tadi? Ataukah hanya kebetulan belaka hingga dirinya hampir saja celaka? Bagaimana kisah selanjutnya? Tetaplah di program ini. Firasat Rani semakin menjadi-jadi saja pagi itu. Terlebih lagi ketika dirinya membawa minuman untuk suaminya. Ani yang tiba-tiba saja muncul dari dalam kamar menabraknya. Ani, kenapa sih kamu? Namun belum juga hilang kekesalannya itu, tiba-tiba rasa cemas yang sangat dalam pada diri Firman anaknya muncul begitu saja dalam hatinya. Asep yang memboncengi Wati, diikuti Firman dari belakang dengan sepeda motornya, benar-benar menikmati perjalanan itu. Bahkan mereka mulai lupa pada keselamatannya, dengan memainkan gas dan memacu kendaraan dengan kecepatan tinggi. Firman, Asep dan Wati betul-betul terhanyut pada perjalanan itu. Tangan mereka tak berhenti menarik gas dalam-dalam dan memacu laju motornya dengan kecepatan tinggi. Tanpa mereka sadari, dari arah berlawanan sebuah mobil melaju pula dengan kecepatan tinggi dan menuju ke arah mereka. Hingga pada sebuah persimpangan, tak ayal lagi, mereka bertemu pada satu titik yang tak mereka duga sama sekali. Mereka sama-sama dalam keadaan melaju dengan kecepatan tinggi dan tak mampu lagi menguasai kendaraan mereka. Maka suara tubrukan yang begitu besar terdengar, sebagai efek dari tubrukan motor dan mobil yang saling melaju dengan kecepatan tinggi. Asep, Wati dan Firman terpental hingga ratusan meter. Motor mereka hancur berkeping-keping. Sementara ketiga jasad mereka dikumpulkan di pinggir jalan raya. Asep, Wati sudah tak bernyawa lagi. Firman masih tergeletak diam tak bergerak. Namun pikiran dan nalurinya masih bergerak. Firman menangis dalam hatinya. Dia ingin menggerakkan badannya, tapi tak bisa. Firman makin menangis. Dia memohon dan meminta pada Yang Kuasa agar masih diberi kesempatan hidup. Namun perlahan Firman merasakan sesuatu pada cahaya yang berbinar di matanya. Perlahan namun pasti, cahaya itu makin redup dan redup. Firman makin menangis sedih dan pasrah. Firman merasa seperti sedang berjalan menyelusuri jalan yang remang-remang dan tak berujung. Dia terus berjalan. Dia merasa asing pada jalan yang ditempuhnya. Namun di depan dirinya tampak sosok seorang kakek yang dikenalnya. Ngapain kamu kesini? Dengan setengah bingung dan tidak mengerti, Firman mengikuti perintah kakek tua itu. Pergi! Kakek itu terus memandang sambil tersenyum penuh arti. Ada Pak. Tolongin. Bantu, tolongin.
Saya bersyukur sekali karena masih diberi kesempatan kedua untuk bisa berkumpul dengan orang-orang yang saya cintai. Dan ini adalah keajaiban buat saya. Tiga kisah yang bisa memberikan pencerahan bagi jiwa dan hati kita. Semoga kita akan selalu ingat atas kekuasaan Tuhan Yang Maha Esa. Hidup bukanlah apa yang kita inginkan, tapi hidup adalah apa yang kita jalani. Maka tetaplah bersyukur dan selalu ikhlas atas apa yang telah ditakdirkan oleh Yang Maha Kuasa. Keajaiban apalagi yang akan kita saksikan di episode selanjutnya? Tetaplah terus di program ini dan yakinlah bahwa miracle itu ada. Bila